Pemirsa, tim kuasa hukum Lukas NMB menjelaskan alasan ketidakhadiran kliennya untuk diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi di KPK. Tim kuasa hukum juga menyebut ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan tersangka Gubernur Papua tersebut. Direktur mengatakan, ya memang juga kita tidak bisa periksa kalau orangnya sakit. Puji Tuhan, hari Jumat lalu ketika tim dokter pribadi Pak Gubernur bertemu dengan penyidik KPK didampingi oleh dokter ahli dari KPK. Jadi ada diskusi antara dokter pribadi Gubernur dan dokter KPK, dan dokter pribadi Gubernur sudah menyerahkan riwayat penyakit Pak Gubernur, termasuk kondisi kesehatan yang terbaru. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga lagi-lagi menurut saya, kenapa ini kriminalisasi? Karena ini dipaksakan untuk menetapkan Gubernur Lukas NMB pada 5 September secara diam-diam. Tanpa pengumuman ini tidak lazim. Seorang gubernur yang fenomenal ini, yang orang bilang kontroversial ini, diumumkan secara diam-diam, tidak diumumkan secara diam-diam. Tanggal 7 ditetapkan sebagai dicekal. Tanggal 9 Pak Tito Mendagri mengeluarkan surat izin berobat ke luar negeri karena Pak Gubernur sudah meminta izin sejak tanggal 30 Agustus. Artinya begitu cepatnya antara laporan kejadian perkara tanggal 1, tanggal 5 tersangka, tanggal 7 cekal, tanggal 9 suratnya Pak Tito keluar, mulai tanggal 12 izinnya itu sampai tanggal 26. Tapi ada surat KPK juga panggilan, tanggal 12 Bapak diminta untuk dipanggil, didengar keterangannya di Makobrimob. Kalau saya mengatakan ini kriminalisasi, masa Pak Tito tidak tahu Gubernur Lukas NMB dibawa di dalam pengawasan dia sudah dicekal, kok dikasih izin? Harusnya dia beritahukan kepada Pak Gubernur kamu sudah dicekal, jadi surat izin kamu tidak saya keluarkan. Kamu jalani dulu pemeriksaan. Sehingga kita membaca, publik di Papua membaca, dan terutama saya sebagai kuasa hukum waktu itu mempertegas bahwa Bapak Gubernur Papua minta maaf. Saya kira Pak Rifai saksi, karena Pak Rifai juga ada. Bapak tidak boleh jalan, Bapak tidak boleh pergi berobat karena Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Konsekuensi dari tersangka adalah Bapak punya kebebasan sudah terbatas. Sewaktu-waktu pihak penyidik KPK bisa